apa yang Bapak bakal lakukan misalkan internet ini mati selama 24 jam? Kaitannya sama keimanan itu. Di generasi Z atau generasi zaman sekarang itu, ini mark banget istilah zodiak atau ilmu perbintangan itu. Di Jawa ada primbon, Okay. ada perbintangan, ya kan? Jadi kalau dikaitkan dengan keimanan, terus semangat tanpa sambat, terus teguh tanpa ngeluh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di podcast SMA Negeri 2 Pringsewu. Bersama dengan saya Rosa Febri Nurisman yang akan memandu podcast hari ini. Masih di episode spesial yaitu Q&A edisi Ramadan bersama dengan Bapak Nursin SPD. Gimana kabarnya Bapak? Mungkin kita bisa sapa terlebih dahulu Sobat Semanda Pak yang sedang menyaksikan podcast hari ini. Halo Sobat Semanda. Halo Sobat Semanda. Berlanjut di episode sebelumnya Pak, kan kita ini udah 15 hari puasa ya Pak Ramadan gitu. Nah, mungkin siswa-siswi SMA Negeri 2 Pringsewu ini banyak sekali pertanyaan kaitannya dengan puasa gitu Pak. Nah, adapun pertanyaan yang pertama dari peserta didik yaitu gimana sih Pak kalau misalkan kita masih ujian atau ulangan, ternyata kita mencontek gitu saat kita puasa gitu. Itu hukumnya gimana Pak? Ya tidak boleh toh nyontek, nah, apalagi ini puasa. Orang nggak puasa aja nggak boleh nyontek, apalagi puasa. Kan sama dengan mencuri. Sama dengan mencuri. Ya, itu sedang hukum mencuri. Maka dari itu jangan nyontek, jangan menyontek. Nggak puasa aja nggak boleh. Nggak boleh, apalagi puasa. Puasanya sah, tapi kesempurnaan puasanya berkurang karena menyontek. Gitu. Nah, terus nih Pak, mungkin kan ketika puasa Ramadan kan untuk yang perempuan ini biasanya ada yang apa ya karena halangan atau datang bulan itu mesti ada yang harus dibayar gitu kan Pak puasanya. Nah, lebih utama membayar hutang puasa Ramadan itu terlebih dahulu atau puasa sunnah Syawal Pak kalau misalkan setelah bulan Ramadan gitu. Oh, lah kalau nyarutang itu kan wajib toh. Ya, nyarutang dulu atau diniatkan juga bisa. Seperti itu. Ada yang kurang setuju dengan ini. Ya kalau kurang setuju ya udah nyarutang dulu baru Syawal. Syawal dulu. Istilahnya yang kewajiban terlebih dahulu baru sunnahnya. Tapi kan Syawal itu kan dari hari kedua Syawal sampai akhir. Nggak mesti ya memang sempurnanya Syawal kedua 3, 4 sampai 7. Itu. Jadi ya kalau mau disawalkan terus besok nyarutang atau sekarang nyarutang besok Syawal ya jelas nyarutangnya itu wajib dan jangka waktunya sampai di bulan Syakban, akhir Syakban. Kalau akhir Syakban udah nggak boleh seperti itu nyarutangnya. Kalau mantepnya mau Syawal dulu ya Syawal dulu. Yang jelas nyarutangnya wajib, Syawalnya sunnah. Ya, jangka waktu Syawal, saya ulangi lagi, dari kedua bulan Syawal sampai akhir. Kalau nyarutangnya puasa itu, ya baiknya lebih awal. Tapi jangka waktunya sampai di bulan akhir Syakban. Seperti itu. Nah, mungkin lebih bisa dijelasin Pak keutamaan kalau kita menjalankan puasa Syawal itu apa gitu. Misalkan kan banyak orang yang biasanya nggak menjalankan juga gitu. Mungkin keutamaannya itu apa aja sih Pak sebenarnya kalau kita menjalankan puasa sunnah Syawal gitu. Keutamaan bulan puasa Syawal itu dia satu, itu terjaga.
terjaga dosanya. Tapi bukan terampuni dosanya sampai Syawal. Tapi harus tetap melakukan kewajiban selayaknya umat Islam ya, seperti sholatnya, puasanya, patuh sama gurunya, eh, patuh sama baik dengan tetangga, itu tetap enggak terus dia sampai puasa bulan Syawal, begitu dia melakukan terus masuk surga gitu, enggak. Oh, enteng amat kan, enggak, harus tetap melakukan kewajiban, maksudnya gitu, seperti itu satu. Terus dari kesehatan juga bagus, setelah puasa Ramadan ada jeda satu waktu hari karena haram untuk puasa kan, halalut ta'am wa harumus syiyam, itu terus puasa Syawal lagi, oh itu bagus, kesehatan itu akan terjaga. Seperti itu, cukup. Oke, Pak. Oke, Pak. Nah, mungkin pertanyaan selanjutnya nih, Pak. Mungkin ketika puasa itu kadang kan ada orang yang nggak diinginkan sakit gitu kan. Nah, sakitnya mungkin sakit mata nih. Kita pakai tetes mata gitu. Nah, itu hukumnya gimana kan kalau ketika makan netes mata itu kan ada berasa ya, Pak, di tenggorokan itu. Mungkin rasa pahit atau rasa apa gitu. Nah, itu hukumnya gimana, Pak, saat puasa? Itu saya mengijmakan, bukan mengijmakan, saya membaca itu ada beberapa yang tidak memperbolehkan gitu, tidak memperbolehkan memasukkan secara tersengaja gitu ya, dari lubang-lubang yang ada, seperti telinga yang kemasukan air, hidung yang kemasukan air, terus kentut di dalam air gitu toh, terus pipis di dalam air, ya kan. Nah itu seperti itu, apalagi ini dimasukkan secara sengaja, kecuali kalau urgent, paling cuma kelilipan gitu toh, seperti itu. Apalagi kan sampai terasa pahit di lidah kan ada itu. Nah, seperti itu. Jadi ditahan dulu sampai berbulan, sampai diperbolehkan buka, kalau enggak urgent, seperti itu. Baiknya ditahan dulu. Oke, mungkin pertanyaan berikutnya, mungkin misalkan nih Pak, ketika bulan puasa itu kan kadang orang sibuk kerja gitu ya Pak, dan bahkan ada yang beberapa yang orang yang udah menjadwalkan, misalkan besoknya, oh kayaknya ini hari besok kayaknya capek banget nih gitu. Nah itu misalkan dibatalkan puasanya secara sengaja, itu boleh nggak Pak? Atau memang kira-kira misalkan, oh kayaknya aku besok ini nggak kuat itu puasanya gitu, atau memang mau kerjanya yang berat banget gitu, itu boleh nggak sih Pak gitu Mbak? Niat dulu Berpuasa. di malamnya, selebihnya nanti kalau memang kuat ya dilakukan terus, nggak kuat kita udah niat, seperti itu. Jangan oh besok berat, besok pekerjaanku berat, aku nggak puasa, jangan. Niat dulu puasa. Kalau memang berat, ya udah, karena kewajiban untuk menafkahi dan membayar di kemudian hari, seperti itu. Jadi yang diniatkan untuk Niat dulu. puasa itu. Gitu. Jadi mungkin gini Pak, misalkan nih ada orang yang sebulan penuh itu nggak puasa sama sekali karena pekerjaannya berat itu. Itu bayar hutang puasanya itu gimana Pak? Bayar fidyah dan bayar hutang. Iya. Meskipun 1 bulan 30 hari. Iya, harus bayar fidyah dan bayar hutang. Kalau bayar hutang saja, wah, ya kalau umurnya sampai nanti, kalau enggak, kan ikhtiar lain enggak nemu. Jadi bayar fidyah dan bayar hutang di kemudian hari. Perhitungannya itu gimana Pak bayar hutangnya? Ya kalau 30 hari ya 30 hari. 30 hari. Ya, bayar fidyah, memberi makan pada fakir miskin. Itu per hari Iya, ya. Dengan kalkulasi dilihat kondisi. Iya, harus tetap bayar. Seperti ibu menyusui, dia membayar hutang, jadi di kemudian hari tetap
bayar. Itu. Jadi jangan cuma bayar vidya aja, tetap bayar hutang dan bayar puasa. Oke nih Pak, mungkin kan kalau zaman sekarang ini udah masuk revolusi industri 4.0 ya Pak, bahkan di negara maju itu ada yang 5.0 gitu, yang mengharuskan banyak perubahan gitu. Nah misalkan ada pertanyaan unik Pak nih, apa yang Bapak bakal lakukan misalkan internet ini mati selama 24 jam, kira-kira Bapak bakal ngapain aja tuh gitu? Bak, mati 24 jam. Misalnya nggak ada internet sama sekali gitu. Ya kerjakan yang memang nggak nuntut internet, kerjakan. Kalau nggak ada kerjaan harus menuntut internet tersebut, ya olahraga lah. Olahraga ya Pak? Iya. Nah, gunakan kesempatan itu. Gitu. Kan pingin panjang umur, ikhtiarnya salah satu olahraga. Seperti itu. Jangan terus duduk cantik, tidur. Ya enggak, olahraga, silaturahmi yang enteng-enteng aja. Kan tambah pahala, apalagi bulan Ramadan kan. Olahraga bisa, silaturahmi baik, baca Quran ya juga baik, kan gitu toh. Karena mati lampu, tapi bukan baca Quran terus karena apa? Karena mati internet itu, bukan. Karena tuntutan pekerjaan. Kalau memang ada kerjaan yang tanpa internet ya kerjakan, meskipun bukan yang utama, kan bisa. Kalau bahasa orang Jawa iso nyelo-nyeloni. Oh, yang harusnya belum selesai jadi selesai. Kan seperti itu. Kerjaan fisik kerjakannya, apa enggak ya olahraga, jalan-jalan ringan, silaturahmi. Itu kalau memang mungkin untuk pulang kumpul dengan keluarga. Kalau enggak memang nuntut enggak pulang ya udah. Jadi melakukan pekerjaan atau kegiatan yang memang nggak mengharuskan pakai internet ya Pak. Seperti itu. Iya. Oke, mungkin pertanyaan unik selanjutnya nih Pak ini. Misalkan nih Bapak dikasih kekuatan super gitu, kayak misalkan kayak Superman tuh, misalkan kan Superman gitu. Tapi ini di sini ada pilihannya kekuatan supernya itu. Yang pertama itu kekuatan untuk menghilangkan rasa lapar gitu. Yang kedua itu kekuatan untuk tidur tanpa ada gangguan. Jadi Bapak tidur kayak enak banget gitu, benar-benar nyenyak gitu. Bapak bakal milih kekuatan super yang mana di antara dua itu? Yang satu dong, jangan tidur aja. Oh yang satu. Ya iya, Menghilangkan rasa lapar ya. menghilangkan rasa lapar tapi tidak makan dan tidak minum. Ya kayak silaturahmi itu kan nggak makan, tapi kan laparnya agak terhibur. Agak terhibur. Iya, agak terhibur, bukan hilang tapi terhibur, agak terlupakan. Terus mungkin karena kekuatan super ya. Terus super, Pak. atau bekerja yang kira-kira yang mampu biar puasanya tetap sempurna. Gitu. Lah kalau tidur memang tidur itu ibadah, ya kan? Tidur itu ibadah. Bahkan ya kalau tidur ibadah masa 24 jam tidur kan ya capek banget kan gitu, malah capek. Jadi ya kegiatan ringan atau kalau memang harus bekerja keras, bekerja kuat dengan menggunakan otot karena udah kebiasaan ya enjoy aja kerjakan itu. Ya kalau tidur ya tidur, capek tidur, kerja tetap seperti itu. Jangan sehari itu tidur. Tidur memang ibadah gitu. Apalagi orang-orang alim tuh, tidurnya orang alim itu lebih utama daripada orang bodoh beribadah. Ini ngeri. Lebih utama bukan lebih baik tapi lebih utama orang alim tidur daripada orang bodoh beribadah. Untuk itu ya sembari baca-baca biar tambah ilmu, biar nggak kelihatan bodoh. Maksudnya biar tambah ilmu, terus pengetahuan kita nambah, itu bekerja sesuai dengan kebiasaan dan kemampuan, biar puasa kita tetap sempurna. Seperti itu. Ya, oke. Mungkin pertanyaan berikutnya Pak nih, misalkan nih di medsos sekarang kan banyak banget istilah wartakjil atau berburu takjil gitu, kaitannya sama orang-orang yang beda agama dan
saling berebut berburu takjil gitu Pak kalau misalkan udah mau berbuka puasa itu. Nah, tanggapan Bapak menyikapi perihal itu gimana Pak? Kan ini kaitannya sama keharmonisan beragama ya Pak. Kaitannya dengan keharmonisan beragama. Kalau berburu takjil, andai kata itu memang tidak berlebihan, monggo. Tapi yang tidak diperbolehkan itu yang berlebihan. Kolak makan, nasi makan, lauk ada ayam, ada tempe, semua makan. Terus nanti kalau ada pisang goreng dimakan, itu yang nggak boleh. Kalau berburu takjil, berburulah. Karena itu mungkin untuk menaikkan popularitas, untuk ya itu sama saja kerja kan. Cuma kalau makannya itu jangan berlebihan. Kalau berpandangan dengan toleransi antar umat beragama, ya biasanya berburu takjil itu kan di waktu mendekati takjil atau mendekati berbuka, ya kan? Bahkan tayangannya itu juga mendekati, enggak di awal-awal hari puasa itu. Nah, seperti itu kan. Itu kan. Jadi kalau berburu takjilnya monggo, tapi makan berlebihannya jangan. Kalau untuk dia itu non muslim, ya tayangkan, tapi setelah mendekati mau berbuka seperti. Oke, masih kaitannya masih dengan makanan Pak gitu. Misalkan nih ada pertanyaan unik lagi gitu. Jadi misalkan Bapak diperbolehkan untuk pakai koki yang terkenal gitu atau koki yang terhebat gitu. Misalkan itu menu makanan yang Bapak bakal pesen itu apa gitu, atau Bapak bakal minta menu apa tuh dari koki itu gitu. Dari koki itu yang jelas kok yang tidak berlebihan. Yang tidak berlebihan. Mau yang rasanya paling enak atau yang paling mahal atau yang paling murah, yang tidak berlebihan itu yang saya suka. Contoh, memang saya itu suka dengan daun-daun. Iya, saya suka dengan dedaunan seperti yes, pokoknya ya kalau itu memang ada bening cemplung ya bening cemplung, karena itu menu saya yang tidak bisa ditinggalkan. Bening cemplung, mau hujan apapun bening cemplung. Itu yang paling saya suka. Karena kenapa? Karena mungkin saya itu orang Jawa Tengah, itu senangnya bening yang nggak bau minyak. Itu. Jadi bening cemplung dari dulu tidak bisa ditinggalkan. Menu wajib. Menu wajib. Itu menu wajib. Gitu. Bahkan kalau bubur-bubur di sana, bubur-bubur di sana itu saya itu sering lewat di jalan itu cari bening. Takutnya nanti di sana nggak ada bening. Seperti itu. Bening cemplung. Murah, meriah, enak, seger. Karena saya jangan disamakan dengan yang lain. Seperti itu. Oke, mungkin ini pertanyaan yang unik juga berikutnya itu. Misalkan nih Pak, bulan puasa itu kan ada di bumi. Nah, gimana sih kalau misalkan di planet lain kira-kira itu ada juga atau memang ini pertanyaannya unik banget ya Pak. Puasa di planet lain itu namanya puasa itu kan wajib, gitu. Dan dengan teknologi yang sekarang itu kan bisa diketahui, ya. Jadi yang mengetahui itu ya semampu dia untuk berusaha untuk berpuasa. Kalau memang toh tidak diperkenankan untuk berpuasa, itu beda lain. Tapi kalau memang di situ itu berusaha, bisa ya lakukan. Kalau nggak bisa itu berkata lain. Yang penting ikhtiar dulu, jangan terus nyerah, ikhtiar dulu. Selebihnya nanti dikembalikan kepada Allah. Ikhtiar dulu, mau dimanapun. Nah, karena di planet lain atau astronot tersebut jauh dari rumah dan dia udah netep di sana 3 bulan, 2 bulan, 1 bulan, tapi statusnya netep, kecuali kalau dia perjalanan itu beda karena statusnya netep. Nah gitu, netep dengan berjalan beda, meskipun cuma sini atas sini sini perjalanan yang mencapai 82 kilo itu berjalan, nggak netep gitu loh. Tapi kalau netep beda. Kecuali kalau dia jalan sama nah itu kan berjalan.
dia netep loh gitu. Ada ikhtiarnya dulu, selebihnya dikembalikan. Sebenarnya dikembalikan, penting ikhtiar dulu. Berarti tergantung manusia itu agamanya Islam juga nggak atau enggak gitu juga Pak? Ya. Di luar planet lain gitu. Ya karena kan astronot muslim itu kan ada. Ya. Nah gitu, ikhtiar dulu loh, ikhtiar dulu. Nanti kalau memang kamu di sana nggak boleh puasa ya karena suhunya gini gitu kan. Sebelumnya kan ada di training toh. Nah itu kan udah ada yang kalau saya puasa efeknya seperti ini. Kalau nggak puasa saya efeknya seperti ini. Berarti kalau saya puasa efeknya nanti akan lebih buruk. Dengan informasi yang saya dapatkan itu akan terganggu umat yang lebih banyak. Ya udah karena tidak diperbolehkan puasa oleh yang menjamin di bumi. Tapi kalau memang nggak ada efek dan itu tetap berjalan ya lakukan. Kan yang penting ikhtiar dulu. Nah, kalau memang tidak diperbolehkan dengan efeknya jelek, jangan. Nanti dibayar di kemudian hari. Tapi kalau memang dilakukan tanpa efek yang jelek, lakukan. Terus toh nanti kok di pertengahan hari dia nggak kuat ya kan tidak ada ikhtiar. Nah di sana kan nggak tahu perputarannya siang malamnya kan katanya di sana itu kan malam terus gelap terus. Tapi kan ada jam, ada teknologi yang untuk ngukur gitu. Seperti itu. Oke, pertanyaan berikutnya, misalkan nih, Bapak ada hewan peliharaan nggak Pak? Ada, oke. Nah, di sini unik nih pertanyaannya. Oh, kucing. Iya, Ini nyangkut nih pertanyaannya nih Pak. Misalkan nih, jika Bapak memiliki hewan peliharaan selama bulan Ramadan, kira-kira hewan apa yang bakal Bapak pilih? Misalkan kan Bapak sekarang punya kucing nih. Selain kucing, bakal milih hewan apa Pak? Ayam. Oh, ayam. Meskipun agak reseh, ayam. Ayam. Iya, ayam. Kenapa Pak? Ya, kalau nanti habis lebaran kan enak untuk disembelih. Langsung sembelih. Iya, ayam. Berarti nasibnya cuma sebentar Pak ayamnya. Yang gede, kalau yang kecil, yang gede. Ayam. Kalau kambing terlalu gede, nggak kober untuk ngarit. Fermentasi nanti juga rumahnya sempit. Kalau ayam kan sempit-sempit bisa. Seperti itu. Ayam ya Pak? Ayam. Oke, pertanyaan berikutnya nih, misalkan Bapak bisa ngirim surat ke masa lalu, ini aneh, unik juga pertanyaannya. Mengirim surat ke masa lalu tentang tips dan trik berpuasa itu kepada diri Bapak yang dulu nih, gitu. Mungkin di usia muda gitu kan, Bapak masih segar 17 tahun misalkan gitu. Apa yang bakal Bapak tulis tips dan trik puasa gitu? Satu, puasa jangan ngumpulin makanan. Iya. Dulu waktu kecil ada jambu petik bawa, ada cimpruan petik bawa, apalagi bawa. Tapi setelah dibuka mau makan nggak mau loh kan sia-sia. Itu satu. Ya, yang kedua karena tempat kami itu ada sawah, ada kali, jangan mandi di kali, jangan mandi di kali. Kadang-kala kentut, habis mandi juga haus, kadang-kala air masuk, emang indah. Seneng gitu. Terus yang ketiga jangan maraton pagi. Jangan maraton. Iya, kalau mau olahraga itu setelah buka. Kalori kan kebakar oleh kegiatan fisik kita. Tapi kalau setelah sahur maraton itu kalau sebelum sore hausnya luar biasa loh. Nah itu. Terus yang ketiga kalau zaman dulu belum ada HP ya, belum ada HP. Jadi kan sekarang beda, banyak HP. Terus kalau karena bicara zaman dulu ya. Terus zaman dulu itu kalau ngabuburit itu nuansa Ramadan itu lebih nyaman, lebih indah meskipun kadang-kala mulut itu bau loh. Gimana Pak indahnya? Indah. Yang namanya 17 tahun kan, masa-masa anak sekolah kan. Gitu. Ngabuburit jalan di bulan Ramadan dengan jalan di hari-hari biasa itu nuansanya beda loh, nuansanya beda, bener. Apalagi dengan cewek atau cowok kita, pama dengan cewek kita ya, itu nuansanya GR-nya sama teman-teman itu beda loh, bener itu.
itu harus dijaga. Karena bisa mengurangi fadilah, mengurangi pahala puasa loh. Lagi mana boncengan asik dengan lain muhrim. Kalau mau tabayun ya tabae, kalau mau tabayun. Kalau mau ta'aruf ya ta'aruf, tapi di rumah. Dengan ada orang tua pun itu harus ada syarat-syarat tertentu. Nah, sekarang kan nggak boncengan, kadang kala ya pakaiannya atas surga bawah neraka kan. Iya, itu kan. Bahkan makan biasa dengan buber ya, dengan lain jenis kita itu indah loh di waktu bubernya, nuansanya itu beda loh, nuansanya beda gitu loh, rasa di sini juga beda, jadi ya dicegah lah, dicegah. Ya kalau mau buber sama teman-teman ya ada orang ketiga atau orang empat berombong-rombong gitu, meskipun hanya lirik-lirik pun aja bisa mengurangi loh jinak mata kan, bulan puasa loh gitu. Gitu. Oke, pertanyaan berikutnya nih Pak. Misalkan nih, kan kadang-kala misalkan ada non-Islam itu yang menggunakan kata-kata umat muslim misalnya nih, Assalamualaikum atau Astagfirullahaladzim gitu. Itu yang udah sering didengarkan gitu misalkan itu. Nah itu mereka latah gitu. Nah itu hukumnya gimana Pak? Gitu. Ya kalau assalamualaikum, kalau assalamualaikum, dia mengucapkan itu cukup jawab aja. Waalaikum. Ya, cukup. Tapi kalau astagfirullahaladzim, terus apalagi tadi? Alhamdulillah. Ya, itu nggak ngaruh di dia karena dia non muslim. Itu ya biarin aja. Kita berpandangan bagus aja. Gitu loh, berpandangan. Kalau karena itu hak dia kan mengucapkan seperti itu, dengan seperti itu dia itu akan merasakan damai terus membuat dia untuk masuk Islam. Amin. Oh gitu kan. Iya. Ya kalau dia itu nggak wajib, gitu dah. Ya orang itu mulut dia, apalagi dia latah, nggak kepikiran. Mungkin karena indahnya suatu lafal Allah kan, yang sering kita ucapkan dan itu nyaman untuk dia. Ya semoga doain aja, moga-moga dia tuh bisa masuk Islam. Itu. Oke Pak. Selanjutnya nih Pak, misalkan nih konsep tawakal ya Pak, dikoreksi juga ya Pak mohon nih. Kalau tawakal itu kan berserah diri ya Pak pada Allah gitu kan. Nah untuk siswa sendiri itu, seberapa penting sih ikhtiar itu dalam tawakal belajar gitu, khususnya untuk pendidikan gitu Pak? Penting itu. Penting banget. Penting Pak. Banget, penting, luar biasa penting. Penting. Kalau makna tawakal itu kan kita berusaha. Nah, bahkan tawakal itu kalau bisa dimaknai itu mewakilkan Allah untuk kita. Betul, keren itu. Itu Quraisy Shihab loh. Quraisy Shihab itu mengatakan kalau tawakal itu mewakilkan diri kepewakilan Allah untuk kita. Tuh. Karena di situ makna jalan banget. Mungkin itu dibahas di nanti ya. Sekarang dibahas nanti. Bahas yang ini dulu. Berapa penting? Penting. Karena dengan kita belajar, seorang pelajar dengan belajar, dia disamakan dengan perang. Samakan dengan perang. Disamakan dengan perang. Bukan memerangi orang non-muslim atau kafir Quraisy, tapi memerangi diri sendiri, mengurangi atau bahkan menghilangi kebodohan. Iya, jadi penting itu, penting. Wah kalau dalilnya itu udah khosotolabul ilm kan, udah keren itu, keren udah nggak usah disebutin. Bahkan orang yang menuntut ilmu itu dinaikkan beberapa derajat, ya kan? Itu penting sekali. Nah, kalau nggak punya kalau nggak mau belajar, nggak ada tawakal ikhtiar untuk belajar, bangsa ini tuh mau jadi apa? Gitu. Mau jadi apa? Mau jadi dokter, belajar dulu jadi ilmu kedokteran. Mau jadi kiai, nyantri dulu di pondok pesantren.
Mau jadi guru, belajar dulu kependidikan, dari strateginya, dari manajemennya, belajar dulu. Orang buat kue aja, kalau nggak belajar dulu, jadinya kue juga bantat kok. Apalagi ingin mengejar cita-cita. Iya, gitu. Sekarang pertanian, agrobisnis pertanian, tanpa dibarengi dengan ilmu pengetahuan pertanian, yo nggak jadi, pertanian kita akan selalu turun. Untuk itu belajar bagi seorang pelajar, hukumnya wajib, wajib, wajib banget. Jadi harus tetap belajar, sesulit apapun belajar, sesulit apapun belajar, sesusah apapun belajar, tetap harus belajar. Dan belajar untuk mencari pengetahuan itu bukan dipengaruhi oleh EQ dia yang tinggi, tapi semangat dan istiqomah dia yang tinggi untuk menggapai cita-cita belajar tersebut. Belajar memang harus belajar, belajar, dan belajar. Dari ayunan sampai kuburan, sebelum dikubur wajib tetap terus belajar. Itu. Bahkan Pak Jumani aja pernah mengatakan, iya, itu almarhum Pak Jumani itu yang masih saya nyata. Jadi beliau itu paling berat dipanggil haji, tapi mending dipanggil titel belakangnya seperti MPD. Itu penilaian Pak Jumani, itu penilaian penilaian kepada Pak Jumani bukan sebuah penghormatan. Berarti Pak Jumani itu hanya punya ilmu master pendidikan, master agama dia nggak menguasai, master komputer dia nggak menguasai, dia cuma master pendidikan saja. Seperti itu, seperti Mbak, sarjana apa? Pendidikan. Cuma taunya pendidikan apa? Pendidikan ekonomi. Dia cuma pendidikan ekonomi, sarjana ekonomi, dia cuma sarjana. Jadi yang lain maaf belum bisa, harus dipelajari, ya kan? Iya. Jadi Pak Jumani seperti itu kutipan loh. Jadi kalau ingin tahu semua ilmu, ya kejar terus, wajib. Dan jangan bangga dengan, kata Pak Jumani, jangan bangga dengan titel SPD, tambah master. Kenapa? Itu kalau cuma SPD tahunya cuma itu, yang lain belum bisa. Kalau ingin nambah, seperti itu. Jadi belajar itu wajib, terus dan lakukan. Lelahnya akan membuahkan hasil di kemudian hari dengan belajar. Karena seorang pelajar itu akan menjadi pemimpin 10 tahun kemudian dari dia belajar. Seperti itu. Mungkin masih menarik ini. Jadi mau bertanya juga Pak, berarti kaitannya sama belajar gitu, itu untuk manusia juga wajib dong berarti Pak? Oh ya wajib toh, Wajib, kan? wajib. Dari Adam sampai nanti tuh wajib belajar. Kalau nggak belajar, aduh. Wajib belajar. Belajar itu diwajibkan. Oke, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak, itu kaitannya sama keimanan itu di generasi Z atau generasi zaman sekarang gitu. Ini mark banget istilah zodiak atau ilmu perbintangan gitu. Ilmu perbintangan misalkan nih zodiak, misalkan Aquarius itu karakter orangnya misalkan dia suka ilmu pengetahuan dan nggak suka dikekang, misalkan sukanya bebas itu misalkan ya Pak itu. Nah itu kerap kali jadi apa ya, dibangga-banggakan sama generasi zaman sekarang gitu. Nah itu hukum dalam keimanan itu gimana Pak itu hukumnya itu? Jadi kalau seperti zodiak itu sebelumnya itu juga sudah ada. Di Jawa ada primbon, ya. Di Jawa ada primbon. Terus di luar ada perbintangan, ya kan? Jadi kalau dikaitkan dengan keimanan, ya berarti iman itu kan percaya.
percaya kalau Allah itu ada, tapi percaya. Iya, percaya itu Allah itu ada. Lah percaya itu di bawahnya yakin. Di bawahnya yakin. Percaya itu di bawahnya yakin. Itu dibahas nanti. Sekarang kita kaitkan ke sini tentang zodiak. Jangan dirusak keimananmu dengan hal seperti itu. Meskipun umpama kamu tahu tentang ilmu itu, tapi jangan diyakinkan bahwasanya saya lahirnya ini, saya lahirnya Kemis Pahing, saya lahirnya Senin Legi, saya lahirnya Rebo Kliwon akan seperti tiba Kemis Pahing, tiba loro, Kemis Senin Legi, tiba Senin Legi, tiba mangan, Minggu Kliwon tiba gedong. Seperti itu dah. Itu contoh ya. Meskipun tahu ilmunya jangan diyakinkan dengan itu. Ingat, kalau memang punya ilmu tersebut, dan dipelajari ilmu tersebut, jangan sampai merusak keimanan kita kepada Allah. Jangan sampai merusak. Umpama tahu kamu itu lahirnya umpama Senin Legi. Senin Legi itu rezekinya itu sedikit, gitu. Rezekinya sedikit, sekobok ngorok, secangkir ngentir, gitu dah, umpama gitu ya, gitu kan. Nah, itu kan kelemahan. Oh, kalau Senin Legi tibonya rezekinya sedikit, sekobok ngorok, secangkir ngentir, maksudnya punya sekobok, tahu kobok? Kobok itu yang buat wijian itu loh. Kan kecil ya dah itu. Nah, itu rezekiku cuma segitu. Gimana sih caranya kita itu untuk rezekinya banyak? Loh kan Allah sudah menjanjikan. Gitu. Doa lah aku akan kabulkan pun fastajib laku, ya kan? Ya kan? Terus ada lagi kan, hanya kepadamu lah aku menyembah dan hanya padamu lah aku meminta, ya dah. Rabbi firli warhamni wajibuni warfa'ni warzuqni wahdini wa'afini wa'fu'ani, itu kan itu doa kita. Terus setelah itu ikhtiar. Sudah tahu cirine zodiak, cirine primbon, sekobok ngorok, secangkir ngentir, ya tak? Secangkir ngentir itu maksudnya punya secangkir itu udah nyantai gitu loh. Ngentir itu bahasanya itu ayem. Jangkrik itu kan ngentir loh. Ayem loh, gitu loh. Ya kan? Ayem, punya sedikit ayem. Jangan udah tahu, oh kalau gitu saya punya sedikit, kalau saya pingin kaya saya harus usaha lagi dong, karena Senin Legi katanya tuh kobok ngorok, secangkir mentir, wonge gampang ayeman. Wah, harus berusaha kan, udah tahu ilmunya. Iya kan? Iya kan? Terus lagi Kemis Senin Legi itu orangnya itu wong iki pelit. Lah kalau kepingin, iya kan orang pelit orangnya katanya pelit gitu. Ya udah, berarti kalau saya biar sosialku baik, ya saya karena saya udah punya katanya sekobor ngorok, saya harus usaha kuat nih setelah dapat yang banyak. Ya jangan pelit dong, biar apa namanya, biar sama sosial itu baik kan gitu tuh. Nah itu yang nggak merusak iman, nggak merusak iman kita kepada Allah. Karena kita sudah tahu dari ijirannya, makanya kita kembalikan, ya Allah, hanya kepadamu aku menyembah dan hanya kepadamu aku memohon. Kalau saya tahu itu, ya Allah, ya Engkau tahu, Engkau yang maha tahu bahwasanya saya rezekiku sudah terbatas. Tapi Engkau menjanjikan siapa yang sungguh-sungguh, ya kan, itu akan dirubah, kan? La yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim, ya Allah, kan gitu tahu. Iya kan? Ya kan? Allah tidak akan merubah seseorang kalau orang itu tidak merubahnya sendiri. Wis tahu sekobok jatai. Bukan? Oh. Kan udah tahu ki. Oh, ciri ini primbon, aku ki sekobok ngorok. Biar dapat sekobok, saya dapat sekobok lagi, dia dapat sekobok lagi. Harus tetap berusaha biar tidak merusak keimanan. Sudah tahu sekobok
Dasare wong melarat yo melarat wae. Dasare orang goblok yo goblok wae. Nah itu kan akan goblok selamanya dan akan melarat selamanya karena nggak ada ikhtiar selanjutnya. Terlalu pasrah dengan zodiak. Ayo tuh. Iya. Gitu. Jadi tetap ya kalau memang sudah punya ilmu itu ya udah kita manfaatkan untuk selalu mendekatkan, menguatkan iman kita kepada Allah. Begitu. Udah tahu apa itu kalau zodiak itu saya kurang paham itu apa? Zodiak. Kalau zodiak itu biasanya gini Pak, misalkan minggu ini keuangan Bapak misalkan akan membaik gitu. Tiba-tiba ada rezeki datang gitu, misalkan di hari Rabu gitu. Misalkan gitu, biasanya gitu Pak. Iya, Menurut bintang. ya kalau iya. Tapi jangan diimankan banget ya, jangan diimankan banget. Ya kalau memang iya ya berarti disimpan. Nah nanti kan di minggu kemudian akan kata zodiak kan gitu tuh. Ya, jadi jangan diimani banget, jangan diimak banget. Takutnya nanti keimanan kita kurang sempurna. Ya kalau memang punya ilmunya atau tahu tentang itu kita kembalikan lagi kepada Allah. Gitu ya, kita kembalikan kepada Allah seperti itu. Kita kembalikan kepada Allah, baik buruknya kepada Allah. Oke, mungkin itu beberapa pertanyaan yang sangat menarik ya Pak dari siswa-siswi SMA Negeri 2 Pringsewu itu. Mungkin kita bisa sapa terlebih dahulu Sobat Semanda Pak itu. Halo Sobat Semanda. Gitu. Jangan lupa like, comment, dan subscribe untuk episode kali ini itu kan. Mungkin dari Bapak ada pesan khusus gitu untuk Sobat Semanda. Pesan saya untuk para Sobat Semanda, terus berusaha menuju Indonesia Mas. Jangan lupa kuatkan ikhlas, tambah sabar. Jangan ngomong ikhlas kalau masih sakit hati dan jangan ngomong sabar kalau masih ada batasnya. Apalagi dalam pembelajaran menuju Indonesia Mas. Karena di tanganmu lah Indonesia Mas di tahun 2045 Indonesia akan menjadi Indonesia Mas. Untuk itu terus semangat tanpa sambat, terus teguh tanpa ngeluh. Terus semangat tanpa sambat ya Mas. Ya. Oke, mungkin bisa kita tutup podcast kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Kayak piye gak gue gini.